Kudus tak ramah buat investor. Beberapa tahun ini banyak investor besar yang muncul justru di kota-kota sekitar Kudus, seperti Jepara, Pati maupun Rembang. Ada apa dengan kota Kudus? Angkatan kerja setiap tahun terus dicetak dan selalu dibarengi dengan angka pengangguran. Ada beberapa investor yang memang sudah masuk ke daerah Kudus Timur. Apakah cukup menampung angkatan kerja buat warga Kudus? Sementara warga Kudus banyak yang harus mencari pekerjaan ke kota sekitar. Kalau aku sih sangat-sangat setuju di Kudus ada pabrik baru lah, pabrik lagi lah. Biar tidak monoton pabrik rokok terus. Terkenalnya kan pabrik rokok. Lagian pula yang di kota-kota sebelah, pabrik kota sebelah itu kan ya mayoritas warga Kudus ya banyak yang lari ke sana. Kenapa di Kudus tidak sekalian aja didirikan pabrik? Biar tidak kejauhan lah warga Kudus pergi ke Jepara. Kekhawatiran orang tua karena anak bekerja di luar daerah, paling enggak dari segi seandainya ada sakit maupun ada keluhan apalah terkait dengan anaknya, pasti orang tua berpikir secara sensitif. Karena apa? Posisi sensitifnya itu kekhawatiran nanti ada apa dan apa yang di luar sana orang tua tidak tahu. Maka dari itu memang saya sebagai orang tua itu sangat setuju dengan adanya perusahaan-perusahaan baru yang bisa menampung pekerja-pekerja yang ada di Kabupaten Kudus. Ya, kembalinya kepada pemerintah kabupaten. Kalau pemerintah kabupaten itu perhatian terhadap warga yang angkatan kerja, mestinya kan ngerti sih. Dalam 1 tahun itu Kudus itu yang siap angkatan kerja ada berapa ribu kan kelihatan itu data-data itu. Nah, kalau memang pemerintah itu memperhatikan di sektor itu, ya paling tidak harus membuka peluang untuk para investor masuk ke Kudus. Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan kabupaten yang lain kok Kudus. Hanya memang Kudus sedikit biaya hidupnya itu lebih tinggi. Tapi persoalan-persoalan investasi saya kira tidak beda jauh dengan kabupaten yang lain. Ahwan, anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah asal Kudus, di sela-sela sebuah acara baru-baru ini ikut prihatin dengan kondisi investasi di Kudus. Jika menurut rencana tata ruang tata wilayah RT RW Kabupaten Kudus, Kecamatan Kaliwungu diperuntukkan sebagai kawasan industri besar dan menengah. Akan tetapi, sepertinya kurang diminati oleh para pengusaha atau pelaku usaha. Sementara wilayah Kudus bagian timur diperuntukkan sebagai kawasan industri non-polutan. Apakah RT RW perlu dilakukan perubahan? Ataukah harga tanah di Kudus sudah terlalu tinggi dibandingkan kota-kota sekitar, sehingga ikut menjadikan mahalnya untuk investasi di Kudus? Sebetulnya problem yang sering menjadi pembicaraan para investor itu adalah satu, lahan. Yang kedua, regulasi. Gitu loh. Kalau soal akomodasi atau transportasi, Kudus dekat dengan Semarang, kan begitu, nggak jauh dengan Semarang, dan jalannya juga tidak terus terlalu menjadi persoalan kan, enggak. Wong Tronton dan sebagainya juga masih bisa lewat, masih bisa masuk. Saya kira itu dua persoalan tadi, lahan dan regulasi. Satu, disiapkan lahannya dulu, lahan untuk kawasan industrinya diperluas. Itu, kemudian regulasinya ya paling tidak jangan sampai menjerat ke investor atau memberatkan investor regulasinya. Dulu kan perizinan kan mahal sekali Kudus itu, kan jadi persoalan itu. Kami yang ada di DPR Provinsi siap membantu pemerintah kabupaten itu seandainya memang ada program atau pola pikir untuk memberikan peluang kepada
investor-investor untuk masuk ke Kudus, sehingga membuka peluang lapangan pekerjaan kepada masyarakat Kudus. Kami dukung, kami bantu sebisa kami. DPR provinsi yang dari Kudus ada 5 orang loh Mas. Ada 5 orang dan siap membantu semua. Seguyup kita ini. Semoga benar-benar ada sinergi Pemkab Kudus dan pihak terkait lainnya agar bisa mendatangkan banyak investor di Kudus, sehingga Kudus benar-benar nyaman buat warganya dan lebih terjamin kesejahteraannya. Masyarakat Kudus tidak harus mencari pekerjaan di luar kotanya. Seandainya di Kudus sendiri benar-benar tersedia lapangan pekerjaan sesuai angkatan kerja tiap tahunnya yang semakin meningkat. Dalam hal ini tidak hanya kita serahkan kepada Pemkab saja, tetapi harus ada dukungan dari masyarakat, kan begitu. Kalau memang didorong dari masyarakat, mungkin LSM, mungkin teman-teman wartawan dan lain sebagainya, saya kira nggak jadi masalah. Buat Pemkab Kudus, ayolah mendirikan lapangan pekerjaan biar warga Kudus itu hidup sejahtera, hidup di kotanya sendiri, tidak harus keluar kota untuk mencari pekerjaan. Jadi untuk Pemkab mudah-mudahan nanti ke depan bisa memikirkan baik fasilitas untuk masalah perusahaan-perusahaan baru dan bisa juga dari investor-investor yang nantinya bisa dihadirkan untuk di Kabupaten Kudus. Mudah-mudahan nanti bisa menjembatani generasi-generasi yang akan datang.